Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas fisika, hari ini kita jumpa lagi dengan pembelajaran via online. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat, kuat, dan bersemangat. Walaupun keadaan kita dalam kondisi seperti ini, kita tetap memperjuangkan masa depan kita. Selamat memperhatikan pelajaran berikut ini. Baiklah anak-anakku kelas 12 MIPA. Materi kali ini kita bahas tentang induksi elektromagnetik. Nah, induksi elektromagnetik itu kita bahas beberapa poin. Yang pertama tentang percobaan Faraday, yaitu kaitannya dengan magnet dengan kumparan. Magnet ada kutub utara, ada kutub selatan. Kalau magnetnya itu diam di sekitar kumparan, maka di sini dia tidak akan mampu menghasilkan flux magnetik atau garis-garis gaya magnet. Tapi kalau ada kutub utara dan selatan, magnet, kemudian kita dekatkan pada kumparan, kita gerakkan seperti ini, kita gerakkan maju mundur gini, maka akan mampu menghasilkan yang namanya flux magnetik, lambangnya seperti ini, yaitu garis gaya magnet. Dengan adanya flux magnetik ini, maka akan mampu menghasilkan garis gaya magnet, mampu menghasilkan medan magnet yang besar, mampu menghasilkan medan listrik. Nah, flux magnetik, garis gaya magnet, fluksi, ini persamaannya B kali A. B itu B kali A. Jika ini tegak lurus, maka langsung fluksi sama dengan B kali A. B-nya itu medan magnet, A-nya itu luas penampang. Kalau sudutnya tidak tegak lurus, maka fluksi sama dengan B kali cos delta T kali A, karena tidak tegak lurus. Oke, berikutnya, kalau ada garis gaya magnetik, maka akan mampu menghasilkan yang namanya GGL induksi yang dilambangkan dengan E. GGL induksi itu dituliskan delta, delta perubahan, delta fluksi per delta T. Fluksi tadi bisa dimasukkan B kali A, ya, fluksi itu bisa dimasukkan B kali A per delta T. Atau kalau GGL induksi ini terjadi pada kumparan yang banyak jumlahnya, maka dia ada N. E sama dengan min N delta fluksi per delta T. Min N, min itu tanda menunjukkan arah. Oke, tadi GGL induksi. Sekarang bagaimana kalau magnet itu berada pada medan magnet, dan medan magnet itu dihubungkan pada hambatan. Batang magnetnya digerakkan. Maka ini nanti pakai kaidah tangan kanan gini. Pakai kaidah tangan kanan, ibu jari ini menunjukkan yang ini menunjukkan V, kecepatan kawat. Kemudian ibu jari ini jadi ibu jari ini tadi menunjukkan V, keempat jari ini menunjukkan medan magnet, B, telapak tangan ini arah ke atas ini menunjukkan I, kuat arus. Jadi ini menunjukkan kuat arus, yang ini menunjukkan V kecepatannya, yang ini menunjukkan medan magnetik atau B. Oke, berikutnya fluksi sama dengan B kali A. A ini bisa diuraikan L kali S. L itu panjang kawat, S jarak yang ditempuh oleh kawat. Sehingga fluksi sama dengan B kali L kali S. Maka kalau ini diintegralkan, didiferensialkan dulu, diturunkan dulu, D fluksi per dt sama dengan B kali L ds per dt. Nah, D fluksi per dt ini sama dengan E, GGL induksi. ds per dt ini identik dengan V, karena turunannya jarak itu adalah V, kecepatan. Maka akan muncul yang namanya gaya magnetik dengan lambang F. F sama dengan bil, medan magnet, arus, dan panjang kawat.
atau F sama dengan BLV. Jika kawat itu bergerak dengan kecepatan V, maka akan timbul medan magnet panjang kawat dan V. Maka berikutnya GGL induksi akibat perubahan induksi magnetik. Maka di persamaan ini akan menjadi E sama dengan min N kali A dB per dt. dB diferensial medan magnet per perubahan waktu dt. Kalau kita uraikan GGL induksi diri, defluksi per dt sama dengan L, dL per dt. Maka bisa diturunkan defluksi per dt tadi adalah E sama dengan L dL per dt. Nah, karena E sama dengan defluksi per dt tadi, maka hasilnya akan menjadi E sama dengan L dL per dt. Maka energi yang tersimpan pada induksi magnetik W sama dengan setengah L kali I. L ini adalah induktansi diri. Nih. Yang mana L itu sama dengan N jumlah lilitan, jumlah kumparan, kali fluksi per I. Fluksi tadi garis gaya magnetik per arus. Oke. Berikutnya, ketika kalian mempelajari tadi tentang GGL induksi, itu bisa terjadi pada generator. Generator terjadi karena adanya magnet yang digerak-gerakkan pada kumparan. Maka seperti yang kalian lakukan kemarin, kalian praktikum pada dinamo sepeda. Ujung dinamo sepeda ketika kalian gerakkan dengan cara memutar roda sepeda, maka ujung dinamo itu akan bergerak. Ujung dinamonya akan bergerigi. Kalau ditempelkan pada roda bani sepeda yang dari bukan pelengnya tapi roda sepedanya dari karet itu, dia kan akan mampu berputar. Nah, di gerigi itu ada batangnya dihubungkan dengan batang magnetik sehingga di situ akan terjadi magnet berputar. Nih ya, berputar. Berputar sehingga karena berputarnya itu di sekitar kumparan magnetik, maka akan mampu menghasilkan GGL induksi atau yang disebut dengan yang beri lambang fluksi tadi atau garis gaya magnetik, sehingga menghasilkan medan magnetik yang besar hingga mampu menghasilkan medan listrik yang besar. Sehingga ketika dinamonya sepeda itu diputar dengan semakin cepat, maka medan magnetik yang dihasilkan juga akan semakin besar sehingga mampu menghasilkan medan listrik yang besar. Itu praktikum kalian yang sudah kalian lakukan berkelompok. Berikutnya kita bahas transformator. Transformator ada trafo step up dan ada trafo step down. Trafo step up itu jika jumlah lilitan sekunder itu lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Nah, di sini nanti akan ada I sekunder, akan ada I primer. Pada trafo step down, jumlah lilitan primer lebih banyak daripada jumlah lilitan sekunder. Di sini juga akan ada IS dan IP. Maka persamaan umum pada trafo VP per VS sama dengan NP per NS. Daya yang dihasilkan pada primer akan sama dengan daya yang dihasilkan pada sekunder. Sehingga PP diganti VP kali IP. PS diganti VS kali IS. Oke. Ini untuk materi tentang trafo. Berikutnya kita bahas tentang efisiensi trafo. Lambangnya efisiensi. Efisiensi sama dengan P sekunder per P primer kali 100%. P sekunder bisa diganti VS kali IS, P primer diganti VP kali IP kali 100%. Ini adalah efisiensi trafo. Oke, ini tadi materi tentang induksi elektromagnetik. Berikutnya nanti kalian latihan soal dengan saya pandu dari video berikutnya. Terima kasih, selamat mencoba. Demikian tadi anak-anak materi yang telah kalian simak. Semoga kalian mudah memahami. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Semoga ilmu kalian bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.